Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mendapatkan rahmat, nikmat, serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara Jumat Berkah Berbagi Sayur. Pada tanggal 25 Maret 2022 ini, kali yang ke-32, Musholah Khidmatul Ummah membagikan paket sebanyak 200 paket sayur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan acara Jumat Berkah Berbagi Sayuran ini dan ibu-ibu juga bisa menghadiri. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amal soleh dan nantinya bisa dijadikan sebagai hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan di yaumul kiamah nanti. Kemudian ibu-ibu sekalian, alhamdulillah untuk hari ini kita sudah mencapai Jumat Berkah Berbagi Sayuran gratis ini yang ke 32 ya, sudah yang ke 32. Oleh karena itu kami sebagai relawan Jumat Berkah memohon maaf ya kepada ibu-ibu sekalian sekiranya apa yang kami lakukan ini masih banyak sekali kekurangan di sana sini. Mungkin apa yang kami bagikan masih kurang memuaskan bagi ibu-ibu sekalian, tapi inilah kemampuan kami dan mudah-mudahan kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terutama sekali mudah-mudahan nanti kita menjelang Ramadan ini akan lebih banyak yang memberikan donasinya kepada kita karena memang Ramadan itu betul-betul sebuah magnet buat orang-orang Islam untuk lebih banyak beramal, lebih banyak bersedekah karena kebanyakan dari umat Islam itu begitu antusias, begitu semangat ya karena tahu akan bagaimana fadilah daripada keutamaan di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita nanti ya selain mendapatkan sayuran tapi kita bisa juga untuk berkontribusi, bisa juga untuk memberikan sedikit rezekinya di acara berbagi sayuran ini ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Mulyono selaku pengurus Khidmatul Ummah yang saya hormati, kepada Bapak Fuad selaku Ketua Takmir Musholah Khidmatul Ummah yang saya hormati beserta seluruh pengurus musholah, kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah Desa Bagelen yang saya hormati, dan kepada ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, yang insya Allah kita selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik, hidayah dan inayah yang Allah berikan kepada kita sehingga pada pagi ini kita bisa bersilaturahmi, bermuajahah, bertatap muka di Musholah Khidmatul Ummah dalam acara Jumat Berkah yang ke-32. Mudah-mudahan acara yang kita lakukan ini sesuai dengan harapan kita, yaitu Jumat Berkah. Acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan disampaikan tadi menjadi hujah senjata kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mampu berbagi kepada sesama manusia. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita mohonkan kehadirat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala
senantiasa melimpahkan atau mencurahkan rahmat-Nya kepada manusia pilihan, manusia yang menjadi contoh teladan dalam kehidupan kita. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia yang diberikan amanat, tidak pernah berkhianat. Beliau juga manusia yang membawa risalah, tidak akan pernah salah. Dan beliau manusia yang akan memberikan syafaat utama kepada umat di yaumil kiamat kelak. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya menyampaikan satu hadis dalam kitab Durratun Nashir dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, yang artinya surga sangat rindu dengan 4 golongan manusia. Yang pertama, taliyil Quran, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Mari menjelang Ramadan, mulai saat ini kita berusaha banyak membaca Al-Quran, banyak berdialog, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dijelaskan, man arada ayyatakallama Allah falyaqra'ul Quran. Man aroda, siapa saja mengharapkan ayyatakallama, berkomunikasi, bercakap-cakap ma Allah dengan Allah, falyaqra'ul Quran, hendaklah dia banyak membaca Al-Quran. Maka mari jadikan nanti momentum Ramadan untuk banyak membaca Al-Quran. Yang kedua, orang-orang yang dirindukan surga adalah ya wa hafidil lisan, yaitu orang-orang yang pandai menjaga lidahnya. Karena orang yang beriman, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau perkataan kita tidak baik, diperintahkan aulayasmut, atau kita lebih baik diam. Yang ketiga adalah orang-orang yang dirindukan surga adalah wa mut'imil ji'an, orang-orang yang suka memberikan makanan. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita menjadi orang-orang yang dirindukan surga dengan berbagi sayuran seperti ini, walaupun yaitu nilai tidak seberapa, bisa jadi ini di hadapan Allah nilai yang luar biasa. Walaupun sedikit, yang terpenting adalah istiqomah di dalam kita berbuat kebaikan, karena Allah mencintai perbuatan manusia itu secara istiqomah. Sebagai contoh, ibu-ibu sholat duha setiap hari 2 rakaat lebih dicintai Allah daripada ibu sholat sunnah 12 rakaat sholat duha tapi 5 hari kemudian tidak sholat. Maka yang sangat dicintai oleh Allah adalah istiqomah, dan ini yang dijaga oleh khidmatul umat, selalu berbagi setiap Jumat, yaitu secara istiqomah. Mudah-mudahan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang keempat adalah yaitu washaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan nanti di bulan Ramadan jadikan momentum Ramadan untuk meningkatkan amal ibadah kita, baik dengan sholat berjamaah, baik dengan sodakohnya, dengan membaca Al-Quran, dan banyak ibadah-ibadah lainnya yang mampu kita lakukan. Dan mudah-mudahan Ramadan ini, Bu, yang akan datang ini lebih baik bagi kita daripada Ramadan yang kemarin. Jangan sampai Ramadan ini kita tidak ada peningkatan sama seperti Ramadan kemarin. Tidak baca Quran, kurang sedekah, kurang sholat berjamaah, berarti tidak ada peningkatan. Oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, untuk meningkatkan tersebut kita perlu mengingatkan diri kita. Rasulullah SAW diingatkan oleh malaikat Jibril. Rasulullah bersabda, atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Faqala, maka berkata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayitun.
Ini Rasulullah, seorang nabi, seorang rasul, masih diingatkan oleh gurunya, yaitu malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, isma syi'ta, hidup kamu sesukamu. Fa innaka mayyitun, tapi ingat, maka sesungguhnya kau akan mati. Kita pun sama, Bu, kita hidup pasti akan mati. Siapapun kita, maka dalam hidup ini perlu berhati-hati. Rasulullah diingatkan oleh malaikat Jibril, hidup kamu sesukamu, tapi ingat kamu akan mati. Kita pun sama, silahkan hidup semau kita, seenak kita, tetapi ingat kita akan mati. Yang kedua, diingatkan oleh malaikat Jibril tadi, wa amal masyikta fa innaka majjibihi. Yang kedua, silakan kamu berbuat sesuka hatimu, tetapi semua perbuatanmu akan ada balasan, itu dari perbuatan tersebut. Artinya, Bu, ketika kita berbuat sesuatu, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik atau buruk. Ketika melanggar hukum agama, konsekuensinya berbenturan dengan hukum agama, pasti datangnya siksa. Ketika berbuat kebaikan, pasti datangnya pahala. Begitupun kita ketika berbuat yang melanggar hukum negara, pasti konsekuensinya berbenturan dengan aparat negara. Maka dalam segala sesuatu berbuat, mari kita berbuat yang membuahkan kebaikan. Tadi disampaikan walaupun sedikit, tetapi itu sangat berarti. Kenapa? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji sawi, maka kebaikan tersebut akan dilihat oleh orang tersebut. Maka mari berbuat kebaikan sekecil apapun, karena kebaikan kita yang menilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mengharapkan penilaian manusia, tetapi kita mengharapkan penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbuat kebaikan mengharapkan penilaian manusia, di hari kiamat Allah memerintah minta pahalanya kepada manusia tersebut. Maka ketika berbuat sesuatu, mari kita hanya mengharapkan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penilaian manusia tidak terlalu penting, karena yang penting penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, pesan malaikat Jibril tadi, yaitu dijelaskan, wahbub mayyuhibbuka fa innaka mufarriqu bihi. Cintai, sayangi apa yang kau sayangi, tapi ingat semua yang kau sayangi akan berpisah denganmu. Ibu-ibu menyayangi bapaknya, berpisah juga. Ketika ibu-ibunya meninggal dunia, bapaknya nikah lagi bisa. Ketika bapaknya meninggal dunia, ibunya nikah lagi, pasti. Maka oleh karena itu mencintai sederhana saja. Ketika ibu-ibu punya suami, suami amanat dari Allah. Ketika suaminya dipanggil oleh Allah, maka tidak terlalu sakit hati. Tidak terlalu sakit hati di sini. Ketika begitu pun sama. Ketika bapak punya istri, merasa istri itu amanat dari Allah. Ketika amanat diambil oleh yang memiliki, kita tidak terlalu sakit hati, karena semua merasa amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mencintai apapun, mencintai dunia, dunia ditinggalkan. Mencintai jabatan, jabatan ditinggalkan. Mencintai kekayaan, kekayaan akan ditinggalkan. Kecuali kekayaan dan jabatan yang digunakan untuk berbuat kebaikan, itu yang akan membela kita di yaumil kiamat kelak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Intinya, mari kita selalu berbagi walaupun sedikit, karena zaman sekarang banyak manusia yang hanya memberikan simpati tapi tidak memberikan empati. Ini bentuk kepedulian yang ini bisa jadi luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan kalimat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala li sahabati Rasulillahi ajmain. Amin 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 ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah ya mujib da'wat, ya Allah yang mengabulkan segala doa. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah yang Maha Pengampun. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa kakek dan nenek kami, ampuni dosa guru-guru kami, para kiai kami, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat dengan sebab rahmat-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma yassir lana, ya Allah mudahkanlah segala urusan kami, wa yassir auladana, mudahkan segala urusan anak-anak kami, wa balligh muradana, dan sukseskan apa yang menjadi harapan kami, wa taqabbal hajatana, kabulkan hajat kami, wa taqabbal hajat auladana bi rahmatika ya Arhamar Rahimin, kabulkan hajat anak-anak kami dengan sebab rahmat-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa sayhatan wa barakatan alaina wa ala ahlina aina makanu bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu, berikanlah keselamatan, kesehatan, keberkahan kepada kami, juga kepada keluarga kami, dimanapun mereka berada, dengan sebab rahmat-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka iman nafi'a, ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an halalan thayyiba, berikan kami rezeki yang luas dan halal, wa amalan mutaqabbala, dan terimalah seluruh amal ibadah kami dengan sebab rahmat-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ja'alna khairun nas anfa'un nas, ya Allah jadikanlah kami ini manusia yang baik, yang bermanfaat untuk orang lain dengan sebab rahmat-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke acara keempat. Ya, diingatkan juga pada malam hari ini, yaitu malam Sabtu, itu pengajian rutin yang akan disampaikan juga oleh Bapak Ustadz Hamami. Lanjut ke acara selanjutnya, itu kuis. Kuis pertama yang akan disampaikan oleh Umi Indari. Pada beliau, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang pertama kami mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh donatur yang sudah memberikan donasinya kepada kami. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan yang lebih baik. Jazakumullah khairan katsiran. Kemudian yang kedua, kami membuka peluang amal soleh bagi ibu-ibu sekalian pada bulan Ramadan, yaitu takjil, ya takjil artinya makanan, minuman untuk berbuka puasa hanya paling untuk 5 sampai 10 orang setiap harinya. Ya, jadi kami membuka peluang itu kepada ibu-ibu sekalian. Silahkan nanti yang berminat, berniat, ingin menambah amal soleh, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena beramal di bulan Ramadan. Kami persilakan untuk menghubungi relawan Jumat Berkah kami, misalnya yang ada di Bagelen 1, silakan hubungi kepada siapa yang kemarin membagi kupon, kemudian Bagelen 2, kemudian di daerah sekitar Bagelen Asalam misalnya gitu, atau yang sekitaran belakang sana gitu ya, silakan hubungi siapa yang kemarin membagi kupon. Kalau sekiranya ada keinginan untuk berbagi takjil, bisa nggak harus berupa makanan berat ya, artinya nasi,
bisa hanya berupa mungkin minuman, ya, teh, air putih atau gorengan, ya. Jadi tapi pasangan misalnya minuman sama gorengan atau minuman sama kolak silahkan. Paling hanya sekitar untuk 5 sampai 10 orang saja, tidak banyak. Dan itu setiap hari. Kemudian ini kuisnya. Tadi di awal ceramahnya Ustadz Hamami itu beliau membacakan satu ayat tentang perintah puasa. Kami minta kepada ibu-ibu untuk mengulanginya lagi. Silakan siapa yang bisa mengulangi ayat yang tadi dibacakan oleh Ustadz Hamami. Ayo. Yuhalladzina amanu wa amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikum alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah ya, barakallah. Mudah-mudahan hafalannya itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masih cerita-cerita, tapi itu dia sudah berusaha semaksimal mungkin karena grogi ya. Jadinya bacanya cerita ya. Tapi sudah Masya Allah betul ya. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terus kedua yaitu oleh Ibu Yuli, pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan kuis, ibu-ibu, saya mengingatkan kepada ibu-ibu, terima kasih banyak kami ucapkan atas donasi yang selama ini diberikan. Semoga Allah yang mampu membalas semua kebaikan ibu-ibu. Untuk yang kedua, Ibu, saya mengingatkan teknis untuk pengambilan sayur seperti biasa, hanya mengingatkan ya Bu, untuk satu kupon hanya berlaku satu paket sayuran ya Bu. Jadi yang berhak mendapatkan hanya yang diberikan kupon, mungkin dengan undangan ya Bi. Seperti bapak-bapak ya, demikian saja. Untuk pertanyaannya, saya melanjutkan dari pertanyaan dari Umi Indari. Saya akan membacakan ayat yang barusan dibacakan, Ibu. Coba tebak ada di surat apakah yang dibacakan tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Silakan Ibu yang mungkin tahu ada di surat apakah dan ayat berapa. Harus tahu Ibu Ustaz. 183 surat Al-Baqarah 183. Ya, ayat di surat Al-Baqarah ayat 183 ya, Bu. Terima kasih Ibu Rowi atas terima Bu, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuis ketiga yang akan disampaikan oleh Ibu Iin. Kepada beliau, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, pertanyaannya mudah. Bentar lagi kita kan puasa. Sebutkan 3 hal yang membatalkan puasa. Ayo. 3 hal yang membatalkan puasa. Ayo ibu-ibu. 3 hal aja. Ayo maju. Ayo.